Jumpa lagi Sobat Tani dimanapun berada. Hari ini teman-teman kita akan ngebahas sedikit tentang kutu kebul ya, gimana cara mengatasinya. Karena kutu kebul ini sangat bahayanya dia nanti itu vektornya atau pembawa dari virus Gemini ya. Jadi kalau itu nggak kita kendalikan, yang terjadi adalah nanti tanaman kita kuning semuanya teman-teman, itu udah pasti ya kalau kita nggak segera kendalikan. Nah caranya gimana? Yuk teman-teman yang belum subscribe dulu. Yang udah subscribe terima kasih teman-teman, luar biasa. Oke teman-teman ya, jadi untuk kutu kebul ini sebenarnya nggak terlalu susah mengendalikan kalau teman-teman ngerti gitu. Jadi sebelum kita masuk ke situ, ada beberapa hal yang mesti teman-teman perhatiin. Misalnya tanaman apa yang teman-teman tanam. Misalnya cabai. Nah kalau cabai teman-teman lihat sekeliling teman-teman, ada nggak yang nanam cabai juga gitu. Kenapa ya? Kalau misalnya di tempat tetangga kita nanam cabai, kemudian umurnya sudah masuk ke umur generatif, itu serangan di sana kan berkurang. Nah, kalau radiusnya terlalu dekat, masih bisa terbawa angin dan lain sebagainya, itu nyerangnya tempat kita semua. Ya, itu bahaya sekali teman-teman. Nah, kemudian ada lagi singkong, ya. Singkong ini ubi itu, nah itu sangat disukai kutu kebul teman-teman. Nah, itu bahayanya kalau dekat-dekat situ banyak tanaman singkong, itu udah pasti lari semua ke situ. Itu mengendalikannya luar biasa susah teman-teman. Ya, jadi teman-teman lihat kalau perlu kita bikin barrier atau penghalang itu akan sangat baik. Misalnya barriernya itu pakai jagung gitu ya. Jadi buat nutup tanaman cabai kita. Itu penting teman-teman. Ya, jadi untuk kutu kebul sendiri bahan aktif apa yang bisa kita pakai? Banyak sekali sebenarnya. BMPC bisa. Kemudian bahan yang alfametrin itu juga boleh. Kemudian kayak merek-merek Pegasus, Lanet. Kemudian apalagi ya? Bulldog itu pun bisa untuk mengendalikan itu. Cuma yang jadi masalah kadang-kadang teman-teman lupa cara pengendalian yang efektif. Ya, jadi kalau untuk kutu kebul ini pengendalian yang efektif itu pertama kali teman-teman, itu teman-teman mesti pangkas daun-daun yang keriting. Ya, jangan tidak dipangkas. Jadi teman-teman main semprot, kasih obat ini ke obat itu, nggak mau lari lah, karena masih ada di situ gitu loh. Jadi mendingan pangkasin. Loh, kalau banyak gimana, daunnya habis nanti. Ya, kalau masih kecil kita ganti. Kalau udah terlalu besar, ya pangkas mau nggak mau gitu loh. Baru kita rangsang nanti supaya dia tumbuh tunas baru. Ya karena kalau kita nggak pangkas, masih di situ, itu ya terus-terusan daun baru dimakan, disep, daun baru dimakan, disep gitu loh. Itu belum buka, udah dimakan. Nah, misalnya ini ya, saya kasih lihat ya teman-teman. Ini udah sembuh ya, mudah-mudahan kelihatan ya. Ini nih, nah ini kayak gini. Ini kalau kita paksain terlalu lambat dan juga ada resiko ini kena lagi, yang daun-daun ini. Makanya ini dipotong, kemarin kita potong ini ya, ini potong, kemudian dia keluarlah tunas baru yang bagus. Ini mulus sekali sebenarnya, ini saya ambil di kebun sana. Ya, jadi pengendaliannya harus dipangkas dulu pucuk yang terkena serangan. Ya, setelah itu baru kita semprot. Bahan aktif yang paling efektif menurut saya ya, kita udah coba beberapa macam bahan aktif. Itu kurang maksimal teman-teman. Yang paling maksimal itu cuma Avidor. Kita 2 kali aplikasi aja udah beres ini urusan. Ya, karena serangannya waktu itu agak tinggi, jadi kita kasih 3 hari sekali teman-teman. Ya, 3 hari semprot, kemudian 3 hari lagi kita semprot. Tapi nggak cukup juga teman-teman pakai ini, gitu loh. Ya, jadi pertama teman-teman potong dulu, ya, potong jangan buang di tempat, karena dia bisa pindah lagi ke tanaman, balik lagi gitu loh. Jadi potong, masukin kresek, jauh-jauh buang, ya, buang kemana lah gitu. Nah, sesudah itu teman-teman siapin ini, ya. KNO 3 putih yang kristal, kemudian Avidor. Ya, saya saranin Avidor daripada Convidor. Convidor itu cuma 5 WP teman-teman. Ini 25 WP. Jadi ini daya kerjanya berarti hitung-hitung 5 kali lipat gitu. Ya, dengan dosis yang sama kita bisa dapat harganya juga lebih murah, tapi konsentrasi tinggi gitu. Nggak masalah, jangan takut overdosis. Kita pakai berapa ini teman-teman? Tanaman kecil ataupun besar, kita pakai adalah 2 sendok. Ya, ini 2 sendok peres. Kemudian yang ini juga sama. Masa kalau tanamannya masih di masa vegetatif gimana? Pakainya ini apa yang merah? Enggak, pakai yang ini. Tetap pakai yang ini, teman-teman. Ya. Jadi KNO 3 putih, mau itu masa tanaman teman-teman masih umur kecil, umur gede, pakailah ini. Kalau kecil ya, masih vegetatif di bawah 25 hari, di bawah 30 hari, pakai 1 sendok. Ya, pakai 1 sendok. Ininya tetap jangan dikurangin, 2 sendok. Ya. Nah, kalau udah mulai masuk ke generatif, udah mulai berbunga gitu ya, ini pakai 2 teman-teman ya. Ini 2 sendok, Avidornya 2 sendok campur ya.
nggak masalah, campur, beres ini. Nah, nanti dia akan keluar kurang lebih seminggu, nanti tunas baru keluar. Ya, karena apa? Yang di bawah-bawah itu pun kutu waktu kita potongin pucuknya dia bisa jatuh ke bawah, teman-teman. Nah, itu kan repot juga, nanti dia balik lagi kalau nggak itu. Ya, terus perekatnya jangan lupa, jangan sampai telat, tetap pakai perekat. Teman-teman semprot 3 harian. Ya, jadi maksimal adalah seperti biasa polanya QQ. Jadi maksimal adalah kalau kita pakai bahan aktif ini terus-terusan 3 hari, berarti 3 kali. 3 misalnya Senin, terus kita masukin Selasa, Rabu berarti Kamis ya. Terus Jumat, Sabtu, terus Minggu. Ini 3 kali aja. Ya, harusnya udah sembuh, teman-teman. Daun barunya udah bagus. Nah, tinggal kita rolling. Ya, rolling pakai Abamectin. Sehingga nanti bisa teratasi lah semuanya. Jadi jangan nanti kutu kebulnya beres, dripnya masuk gitu. Jadi tetap harus rolling maksimal 3 kali. Kemudian kita harus gunakan Abamectin ataupun bahan aktif untuk pengendalian kutu yang biasa teman-teman pakai. Pegasus gimana, bagus nggak? Lumayan, teman-teman. Jadi mending rolling. Ini Pegasus ini gitu ya. Itu cara kita mengendalikan kutu kebul, teman-teman. Oke, teman-teman ya, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Tetap semangat, jaga mood, Gusti berkahi.